Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Selasa, tanggal 1 Maret 2022. PLN TV menyapa IKPLN daerah Jabar. Setelah kemarin saya menyapa IKPLN daerah Sumbar. Nah, kali ini kita ke Bandung. Langsung ketemu nih dengan bapak-bapak, ibu-ibu dari pengurus IKPLN Jabar. Kumaha, damang, bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah, rampes. Baik, Pak Ida, mungkin bisa perkenalkan dulu Pak, nama-nama pengurusnya dan mungkin kalau ada yang hadir di situ Pak, enggak, Pak Ida? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, kawan-kawan di IKPLN TV. Selamat bergabung dengan kami semua. Ini pertama-tama kami dari IKPLN daerah Jawa Barat memperkenalkan diri dulu. Saya Ismail, selaku Ketua IKPLN daerah Jawa Barat yang diberi amanah sampai tahun 2023. Jadi sebelum pemilu presiden kami sudah harus ada penggantian. Kami perkenalkan pengurus-pengurus yang lain yang hadir di sini tanpa ada ini dua orang penasihat kami, ikonnya bedah rumah, Pak Masrul, gitu. Pak Masrul itu sebagai penasihat, itu juga yang salah satu pengawal donatur kita waktu awal-awal bedah rumah dimulai dari PT Mitra Insan Utama waktu itu. Sekarang sudah ganti label ya Pak ya. Ya. Berikutnya lagi ini Pak Soma, Pak Saleh Ardi Soma, dulu dari UPT Bandung, sekarang menjadi penasihat kami. Beliau juga salah satu mantan ketua IKPLN daerah Jawa Barat, Pak Soma. Berikutnya lagi yang di dalam ruangan itu, di dalam Masbes, di siapa saja. Ada ini Ibu Yuyu sebagai jabatannya banyak Pak. Jadi di sini ada Bu Yuyu sebagai sekretaris, sebagai kepala bagian umum, sebagai kepala bagian perbekalan, kepala bagian konsumsi dan lain-lain, dirangkap semua itu. Berikutnya ada Pak Pane, juga salah satu pengawal awal-awal berjalannya bedah rumah di Jawa Barat. Berikutnya lagi ada Ibu Binawati, itu juga hadir di sana, kelihatan di belakang Bu Binawati Pak Bahtiar. Pak Bahtiar ini yang makin lebar aja Pak, ini badannya itu karena yang ngurusin bedah rumah sekarang untuk Pak Bahtiar. Berikutnya lagi Ibrahimi, dulu dari dulu mantan komandan dari Aceh ini. Dari Aceh, pernah jadi komandan di Jawa Barat, ya, salah satu pengawal bedah rumah kita, itu beliau sebagai penasihat. Kalau tadi Pak Bahtiar sebagai kepala bidang kesejahteraan. Mudah-mudahan sejahtera terus kita semua. Berikutnya lagi, sebelahnya lagi, ada paling belakang Pak Tatang. Pak Tatang itu juga salah satu perintis bedah rumah di Jawa Barat, yang awal-awalnya, terus berikutnya lagi juga yang sebagai salah satu cikal bakal pendirinya Masjid Al Ihsan ya di kantor Cikapundung. Ya Pak Tatang, nah, alhamdulillah. Terus ada lagi Pak Syarif. Pak Syarif itu bendahara kami. Pak Syarif bendahara 2 dari IKPLN daerah Jawa Barat. Bendahara satunya sekarang sedang merenung-renung isoman di rumah. Pak Dadang Rus. Kita lagi ini Pak Ahmad ini juga salah satu bidang kesejahteraan yang mengawal bedah rumah sampai sekarang, sekaligus merangkap kepala bagian ngesep atau mancing. Berikutnya lagi sudah yang paling nggak ada lagi yang di dalam yang bergabung dengan kami berikutnya adalah Pak Khotib Besar Kasih. Pak Khotib Besar Kasih ini dari rumah juga ini sebagai ketua bidang organisasi di IKPLN daerah. Cukup lama bergabung dengan IKPLN daerah dan ini juga komandannya ngesep mancing dan golf Pak. Jadi golf pensiunan
IKPLN Jawa Barat itu komando perintahnya Pak Khotib. Sekarang Pak Khotib juga merangkap sebagai Komandan Lintiengkong di Jawa Barat. Jadi setiap hari ada di sana. Saya rasa itu ya teman-teman yang tidak hadir di sini ada beberapa sih, ada Pak Iman Rani, mantan dari Batam, ada lagi bapak-bapak yang lain. Monggo silakan Pak Muhar. Saya menanya dulu, Pak Ida sama Pak Ismail, apa itu bedanya tuh? Pak Ida itu kalau Bapak di PLN Pusat dari lantai 1 sampai lantai 16, kalau tanya Pak Ismail mungkin nggak kenal, tapi begitu Pak Ida malah orang lebih tahu, Pak. Oh, Pak Ida itu di lantai 14 Ismail Wing. Nah, itu orang-orang bule-bule itu, karena saya dulu ngurusin barang-barang impor se-Indonesia itu selama 6 tahun. Kalau bilang Ismail Wing itu berarti 16, lantai 14 kiri. Ismail nama aslinya, saya gabung di PLN tahun 80, cukup lama, banyak kan juga di proyek, ada di Tambaloro, di Semarang, di Bukit Asam, di Pikitring Sumbaksel selama 9 tahun di sana, terus Hidro Jabar, dan terakhir di PLN Pusat Risk Management. Terus juga setelah pensiun masuk ke mana? Ke dana pensiun. Dana pensiun di sana 1 periode, alhamdulillah bisa tahu persis apa yang ada dikerjakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini latar belakangnya beragam ya, nggak dari satu unit distribusi Jabar aja ya? Oh tidak. Ada yang dari UPT, unit yang sekarang menjadi unit induk transmisi juga banyak di sini. Mantan-mantan proyek Proring Jabar yang ada di Jawa Barat juga gabung, dan saya sendiri juga ya dari PLN Pusat, dari Hidro gabung macam-macam. Pernah di Dapen, pernah di YPK PLN dan lain-lain. Dan tempat Pak Khotib itu juga sudah melalang buana dari Sumbaksel, terus di di Jawa Barat cukup lama. Pak Masrul apalagi itu dari ngakunya dari Bandung Pak, tapi aslinya dari Pontianak gitu. Ya. Pak Ida, saya mau gali nih tentang masalah bedah rumah ini. Ya. Yang saya ketahui KPN Jabar kan sebagai pionir ya waktu mengawali pelaksanaan bedah rumah Pak ya. Waktu dulu mungkin belum ada dana CSR atau dari YBM Pak ya. Ya, Pak. Nah, mungkin gimana sih ceritanya itu Pak? Awal-awal mungkin di tahun 2005 atau 2006 gitu loh Pak. Ya. Boleh Pak, itu mungkin sejarahnya nanti yang akan cerita lebih panjang itu para pelaku sejarah yang sekarang hadir di sini juga. Tapi yang saya tahu persis itu mulai bergerak tahun 2003, teman-teman mulai bergerak, mulai ada ide-ide, terus di Munas ya Munas IKPLN 2004 itu juga salah satu program Munas adalah untuk bedah rumah. Teman-teman di Jawa Barat lebih dulu melaksanakan dari program-program IKPLN Pusat. Bedah rumah itu ya dimulai tahun 2006 yang saya tahu dari dokumen-dokumen yang ada pada kami. Itu memang awal-awalnya belum ada yang namanya dana dari YBM, dana dari CSR. Itu mereka berjuang keliling, ngedarin kenceleng ke sana kemari, terutama dari pengurus-pengurus IKPLN sendiri, senior-senior Jawa Barat, dan ada beberapa anak-anak perusahaan dari YPK terutama. Dari YPK juga saya lihat dari dokumennya itu cukup banyak di sana, yang anak-anak perusahaan seperti UJPK, seperti Citak dan lain-lain. Di luar itu yang dari Pak Masrul itu yang swasta murni, itu dari MIU. Ada lagi yang tahun berikutnya lagi, ada juga yang dari GSP Pak, dari GSP cukup banyak saya datanya itu, tapi itu tahun 2010 itu sekali paket. Waktu itu saya komisaris di GSP dan Pak Maman Abdurrahman ada sebagai direktur keuangan di sana. Jadi bisa berkolaborasi mencari dana sebagai donatur untuk melakukan bedah rumah. Di awal-awal memang bedah rumah itu polanya belum begitu nampak, hanya pokoknya ada teman-teman yang sedang susah, disurvei rumahnya jelek dan lain-lain, tapi setelah terkumpul dananya nggak cukup, kadang-kadang bingung sendiri, akhirnya ya udah ya ada sebagian dibangun murni di bedah rumah, ada lagi ya udah dibagikan untuk pembelian material. Misalnya dibagikan setiap orang 2 juta, itu bagi rata gitu aja. Nah, setelah pola-pola itu awal-awal seperti itu, setelah adanya program dari YBM dan dari
CSR waktu itu tahun 2015 ya kalau salah. Itu mulailah apa namanya Kenjeleng berhenti, dan ini sumbernya sudah jelas dari CSR atau yang sekarang namanya TCLSK itu dari dan juga dari YPM Jawa Barat. Ini nanti liku-likunya banyak di sana, sehingga kami menjalankan sampai sekarang seperti itu. Oke. Ada berapa Pak jumlah anggota IKPLN Jabar sendiri Pak? Jumlah IKPLN sendiri sampai sekarang hari ini sekitar 6.300, naik turun Pak. Mungkin pada waktu COVID yang Delta kemarin itu sempat kami kehilangan sekitar 400-an teman se-Jawa Barat. Jadi apa namanya cukup banyak kita ada yang dari Jawa, ada kekurangan di sana. Tapi kan ada pensiun baru kan datang juga untuk masuk ke dalam menjadi anggota kita. Jadi 6.300-an Mbak, ada 21 cabang di seluruh Jawa Barat. Luas sekali aja artinya ya. Terus untuk kriteria dari bedah rumah itu apa Pak? Pengurus dari IKPLN sendiri langsung meninjau atau ada usulan dari anggota Pak? Mekanismenya yang sekarang yang kami tempuh sesuai dengan arahan dari KPLN pusat itu, kita grab dari teman-teman dari cabang-cabang ya. Jadi dari cabang-cabang sendiri juga kami tidak membeda-bedakan antara cabang-cabang dari unit induk distribusi atau unit induk transmisi atau pusarlis, semua kami perlakukan sama, karena memang sekarang kita pangkatnya semua sama Pak, pensiunan. Jadi kami tidak memandang itu dari latar belakang dari transmisi, dari proyek, dari distribusi, dari pusarlis atau bengkel dan lain-lain. Jadi kami perlakukan sama. Setelah mereka mengajukan usulan-usulan, tentunya ada tim dari KPLN daerah yang akan melakukan verifikasi, survei ke lapangan sebelum pelaksanaannya itu disetujui atau diusulkan ya. Jadi misalnya ada 30 usulan gitu ya, kita keliling Pak, kita keliling. Dananya dari mana ya jangan tanya dulu lah dananya. Yang penting kita bisa keliling dulu, jalan. Oke, dari situ bisa kita verifikasi mana yang prioritas untuk diusulkan. Setelah diusulkan, lah itu baru kita susun, kita ajukan ke IKPLN pusat. Gitu. Mekanisme awal seperti itu. Ada sih juga kriteria yang lain yang belakangan ini tentunya apa namanya berdasarkan pengalaman yang ada kita, sehingga fokus kita itu, kita kalau dulu kita bedah rumah itu rumahnya betul-betul direnovasi Pak, total sampai dari atap sampai ke lantai dan lain-lain. Tapi sekarang kami mempunyai policy dengan budget yang ada, kalau bisa kita perbanyak sasaran. Jadi yang lebih kita fokuskan lagi kepada ibu-ibu atau bapak-bapak pensiunan yang sudah sepuh, yang layak harus direnovasi. Terutama kami utamakan adalah kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan tentunya atap yang utama. Kalau semua diperbaiki tapi atapnya bocor semua ya bubar ini. Jadi kalau prioritas pertama tadi gitu ya atap kalau oke, barulah kita fokus ke kamar tidur, ke kamar mandi, dapur, dan tentunya di kamar tidur ini kalau perlu saisinya Pak, saisinya. Jadi ada yang kita kalau bisa membayangkan masih ada di tempat tidur kasur tipis yang dari kapuk, malahan kapuk itu ya tentunya kami tidak sampai hati untuk itu dengan cara-cara tertentu teman-teman dari para pelaksana ini dikomandani Pak Bahtiar itu kita melakukan yang lebih tepat sasaran ya. Kalau perlu kita belikan kasur, ada juga kalau perlu kita belikan lemarinya kan kadang-kadang masih lemari plastik yang lerekan itu loh Pak ya, kita juga enggak. Itulah yang kami laksanakan sampai saat ini. Ya, dalam catatan saya di sini ada sampai tahun 2021 ini 274 rumah yang sudah dibedah oleh IKPLN Jabar. Betul Pak, betul. Sangat 274 itu. Jadi yang terakhir seingat saya tahun 2021 itu ada 13 ya, ada 13 rumah. Total budget seingat saya dari mulai tahun 2006 itu ada 7,6 miliar gitu. Itu untuk 274 kawan-kawan di sana. Itu baik yang dari awal-awal dari kita ngejarin Kenjeleng maupun yang dari sumber-sumber dana dari CSR maupun TCLSK. Ada target Pak dalam setahun harus dibedah rumah ada berapa gitu Pak? Oh, kami dari data target, artinya kita grab usulan-usulan dari kawan-kawan dari cabang-cabang, kita survei mana yang layak. Kalau yang layak 20 kita kirimkan ke 20, kalau yang layak 25. Nanti kan tentunya setelah itu kan
yang mempunyai budget itu baik dari PLN, TJS, LK maupun dari YBK itu memberikan patok kepada kita. Maksudnya YBM ya, YBM memberikan anggaran seperti kita lah. Dari anggaran yang ada itu kita dengan skala prioritas, Pak. Skala prioritas. Kalau targetnya tadi misalnya ada kita dapat cukup untuk 10 ya, kalau bisa kita jadikan 11 atau 12. Jadi yang nomor ranking 11, 12 itu yang kita ini. Jadi setelah kita grab semua, kita berikan ranking, Pak, mana yang prioritas, mana yang less prioritas. Ya, mungkin ada cerita, Pak, dari awal mengumpulin celengan itu, Pak. Siapa yang akan cerita dari awal mungkin, Pak? Wah, monggo itu. Kalau itu ada Pak Soma, ada Pak Masrul. Silakan, Bapak dimulai dari Pak Soma. Monggo, Pak Soma. Dulu bukan bedah rumah namanya. Dulu renovasi, Pak. Jadi ada ketua IKPLN dulu namanya Pak Ramdan. Pak Ramdan itu ada pegawai beliau yang sudah pensiun pada waktu itu 2003 kalau nggak salah. Itu minta bantuan ya Pak Ramdan. Nah, lalu Pak Ramdan kita bicaralah di rapat pengurus waktu itu. Nah, karena tidak ada biaya, tidak ada, lalu pengurus ini nyusun mengumpulkan kencelengan, Pak. Kira-kira dapatnya itu waktu itu belum tidak sampai 1 juta lah dikumpulkan itu ya. Pada waktu itu untuk renovasi itu perlu biaya 7 juta. Nah, kencelengan beberapa kali dikumpulkan itu tidak nyampe, Pak. Waktu 2004 mulai Pak Soma masuk ya. Pak Soma masih aktif tapi sudah ditarik jadi pengurus 5 bulan sebelum itu. Ya, sudah itu 2005 mulailah Pak Soma menyusun strategi untuk namanya oleh Pak Soma diubah bukan renovasi tapi bedah rumah. Nah, pada waktu itu ada turnamen golf di Jatinangor. Ya. Waktu turnamen golf di Jatinangor itu senior. Nah, senior ya. Lalu dibuka oleh Pak Soma bahwa kami akan melakukan bedah rumah. Jadi bukan renovasi lagi. Nah, diumumkan setelah pertandingan golf itu diumumkan bahwa akan dilakukan bedah rumah oleh Jawa Barat. Dapat lumayan, dapat 3 rumah, 4 rumah ya. Pada saat itu, pada waktu pemain golf yang mengumpulkan kencelengan. Nah, itu dari awal. Setelah itu ke sininya Pak Soma yang lebih detail ceritanya. Kalau cerita awal, saya ceritanya itu yang saya tahu. Jadi waktu zaman Pak Ramdan pengen membantu salah satu pegawainya yang sudah pensiun, rumahnya sudah tidak layak, lalu Pak Ramdan membuat kencelengan. Ternyata kencelengan itu tidak memadai. Nah, zaman Pak Soma, waktu di lapangan Jatinangor itu dapatnya lumayan. Mungkin dapat kira 15 jutaan barangkali ya. Itu barangkali. Nah, selanjutnya mungkin Pak Soma, silakan Pak Soma cerita detail. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, menyambung pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Masrul tadi, bahwa betul program bedah rumah itu dimulai tahun 2006. Ya. Setelah saya masuk jadi pengurus pada waktu itu tahun 2004 ya Pak Masrul. Saya masih dinas, masih aktif di PLN. Sudah ditawari oleh Pak Ramdan CS dan Ketua IKPLN pada waktu itu untuk menjadi pengurus IKPLN daerah Jawa Barat dan Banten. Kemudian saya bicarakan dengan DM Pak Agus pada waktu itu, beliau menyetujui dan beliau juga merestui untuk menerima jabatan itu. Kemudian saya juga saya pikir ya kalau nanti udah pensiun kegiatannya apa, makanya untuk itu saya menerima jabatan itu. Dan barangkali untuk ajang komunikasi dan silaturahim dengan para pensiunan. Tadi Pak Masrul bilang memang pada awalnya Pak Ramlan ada anak buah yang meminta bantuan untuk merenovasi rumahnya. Kemudian saya diawali juga waktu itu dinas ke cabang Sukabumi Pak.
pada waktu itu saya melihat para pensiunan bergurumul gitu di suatu ruangan koperasi. Saya tanya pada waktu itu, kenapa, ada apa, ada pembagian apa tuh di koperasi pensiunan? Oh enggak Pak, itu mau pinjam uang katanya. Jadi setiap bulan setelah menerima MP pensiun itu dia pinjam uang kepada koperasi. Loh kok gitu ya Pak? Iya Pak, memang kecil katanya, MP-nya kecil. Kemudian pengalaman itu kita bawa ke dalam rapat itu IKPN daerah ya. Kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh anak buahnya Pak Ramlan, memang sangat memprihatinkan Pak. Mereka rata-rata MP atau penerimaan pensiunnya itu minimal 400. Ini ya bukan rata-rata. Sebagian besar atau ada sebagian pensiunan yang menerima apa MP itu 400.000. Nah kemudian kami rapat, kemudian kami menginginkan mempunyai data pensiunan wilayah Jawa Barat dan Banten. Kemudian kami rapat pengurus daerah dan cabang dan berkesimpulan pada waktu itu memang kita harus mendata para pensiunan yang ada di wilayah Jawa Barat dan Banten. Dengan memperhatikan kondisi, ternyata kita data masih banyak ya para pensiun itu yang menerima MP minimal 400. Kemudian pengurus pada waktu itu sepakat kita coba survei ke masing-masing rumah minimal yang pensiunan janda dan golongan 1. Itu dulu saya bilang, semua kita lihat ke masing-masing rumahnya, kehidupannya bagaimana dan apa yang kita harus bantu. Ternyata di samping MP-nya kecil dan juga rumahnya memperhatinkan Pak, sangat memperhatikan sekali. Ya kita tahu dengan kondisi hanya menerima MP 400 untuk biaya hidup sehari-hari aja mungkin tidak cukup. Dan apalagi untuk memperbaiki rumah. Ya dari situlah barangkali kita mulai mendata rumah-rumah yang perlu dibantu, rumah yang tidak layak huni lah pada waktu itu. Kemudian setelah kita data, kita mempunyai data rumah-rumah yang perlu dibantu, ternyata banyak Pak, banyak. Kemudian kita bikin kriteria. Pertama, kriteria yang mendapat bantuan bedah rumah itu adalah pensiunan janda dan golongan 1 yang menerima MP 400. Kemudian kondisi rumahnya sudah tidak layak huni. Kemudian rumah tersebut adalah satu-satunya rumah yang bersangkutan, yang dihuni oleh yang bersangkutan. Kemudian syarat yang seterusnya itu memiliki bukti yang sah kepemilikan tanah dan rumahnya. Jadi itu kriteria yang disampaikan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah. Kemudian pelaksanaan bedah rumah Pak, kita dilaksanakan oleh cabang masing-masing, cabang IKPLN masing-masing sesuai dengan lokasi pensiunan yang akan dibedah. Apabila rumahnya mungkin sudah tidak memungkinkan untuk direnovasi, maka akan dirobohkan rumahnya itu Pak, dan kepada pemiliknya diberikan rumah sewa selama pembangunan itu selama pembangunan atau pembangunan rumahnya. Kemudian Pak, saya sampaikan juga, ini saya hanya menyampaikan
bedah rumah atau program bedah rumah itu dari tahun 2006 sampai 2015 sampai berakhirnya kepengurusan saya. Untuk tahun 2006 sampai 2012 itu kita bedah rumah per unit ya itu ditentukan 25 juta. Kemudian untuk tahun 2013 sampai 2015 itu 50 juta. Tapi ini kita. Jadi per unit sudah kita tentukan itu. Jumlah rumah yang selesai dibedah atau diperbaiki dari tahun 2006 sampai 2015 itu sebanyak 130 unit. Kemudian biaya yang terkumpul untuk pelaksanaan bedah rumah itu adalah sebesar 2.377.325 juta. Nah ini donaturnya seperti disampaikan tadi oleh Pak Ismail bahwa memang belum ada dari dinas, belum ada dari CSR ya atau dari mana tuh IBM. Nah kita mencari pertama waktu itu saya mencoba dalam momentum senior golf ya PLN di Jatinangor, saya bicarakan, saya sampaikan keadaan kondisi pensiunan PLN golongan 1 terlapangan dan janda, dan saya sampaikan juga daftarnya dan kondisi rumahnya. Foto-fotonya saya sajikan Pak, saya sampaikan foto-fotonya juga, saya perlihatkan. Jadi mereka mengetahui, mereka juga ternyata kaget gitu melihat kondisi rumah PLN pada waktu itu. Nah berhasillah kita mengumpulkan itu dana ya tadi ya 3 rumah atau 5 rumah. Kemudian setelah itu ini responnya baik Pak dari PLN dan juga dari para pejabat PLN. Kemudian saya diundang oleh Pak Juanda untuk datang ke Jakarta berkumpul dengan anak-anak perusahaan PLN di Fatmawati Pak. Pada waktu itu saya presentasi di situ, saya sendiri yang datang karena pada waktu itu memang ya saya sekalian ke Jakarta aja karena rumah saya ada di Jakarta juga. Kemudian saya presentasi Pak. Makasih. Di dalam presentasi itu saya sampaikan juga kondisi rumah yang sedang akan dibedah. Nah, responnya bagus Pak. Dan pada waktu itu masing-masing anak perusahaan itu termasuk Pak Juanda, Pak siapa tuh Pak Bang Jati dan sebagainya itu. Saya 3, saya 2, saya ada yang sampai 4 unit Pak. Jadi dia milih, wah saya bilang ini awal yang baik gitu ya. Ini harus diteruskan bedah rumah itu. Dari itu awalnya Pak. Kemudian kami juga dapat dari mitra PLN, kemudian seperti Pak Masrul nih, Amiu ya, itu donatur tetap juga. Kemudian dari pengurus dan anggota IKPLN ya Pak. Kemudian dari PLN sendiri, kemudian dari pejabat dan mantan pejabat PLN. Kemudian dari karyawan PLN juga ada, dari IPK juga pada waktu ada Pak, pada waktu itu. Cuman bukan resmi gitu, bukan semacam program sekarang, tapi dia menyumbang aja. Kemudian dari koperasi pensiunan. Dan dana yang tercapai itu seperti tadi saya katakan sampai 2 miliar lebih. Kemudian ini periode yang 2006 sampai 15 itu 130 unit. Ini tahun 2006 adalah 26 unit, 2008 30 unit, 2010 18 unit, 2011 11 unit, 2013 30 unit, 2014 7 unit, dan 2015 ada 8 unit. Itu barangkali Pak latar belakang adanya program bedah rumah di Jawa Barat. Sekian mungkin, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Is, tadi Ya, silakan. dulu di PLN DKI 18 tahun. Wih. Sudah itu pindah ke Singkawang,
pindah ke Cianjur, pindah ke Banten. Di Jawa Barat lebih kurang hampir 10 tahun. Sudah itu pindah ke SPI, pensiunnya di SPI, Pak, di pusat. Oke. Nah, setelah itu saya gabung ke pensiun, saya ngambil pensiunnya di Jawa Barat, Pak. Sehingga pada waktu itu ketemu Pak Ramlan itu bekas deputi di sini, Pak, di Jawa Barat. Deputi pengusahaan kalau dulu. Nah, beliaulah yang ngajak kita bergabung di KPLN. Sehingga tercetuslah namanya dulu renovasi rumah, bukan bedah rumah. Sekarang sudah bukan bedah rumah lagi kelihatannya, rumah sehat ya. Jadi sudah berubah lagi, sudah berkembang. Barangkali itu perkenalan saya, Pak Soma silakan. Oke, saya nama Saleh Arisoma, Pak. Dipanggil tadi Pak, kalau Pak Ismail Ida, kalau saya Soma dipanggilnya. Saya dulu di PLN Bengkel Ekolot, kemudian ke Jakarta ke P3B, kemudian pulang ke Bandung ke distribusi. Jadi pensiun di Bandung, Pak. Saya PP nggak pernah kemana-kemana, PP Jakarta Bandung aja, gitu Pak. Dan pernah digandul, Pak? Pernah digandul. Saya kepala dinas administrasi di P3B, kemudian di distribusi itu kepala bidang umum, Pak. Ya, itu, Pak. Kalau di gandul, saya juga pensiunan gandul soalnya. Oh gitu ya. Tahun berapa, Pak? Tahun berapa bulan purnama yang lalu lah. Oh iya. Beda generasi lah, beda generasi. Setelah lanjut itu kepemimpinannya sekarang siapa di bedah rumah itu? Ya, baik. Terima kasih ini tadi Pak Masrur dan Pak Soma yang sudah membedah memorinya, Pak. Sehingga ceritanya bedah rumah bisa lebih lebih keluar itu lebih. Jadi di belakang saya lihat itu ada Pak Iman Rani, itu wakil ketua kami, Pak Iman Rani, dulu dari Batam, Komandan Batam, Direktur Teknik dulu yang terakhir setahu saya. Terus monggo ini Pak, untuk bedah rumah sampai sekarang yang ngurusin ada Pak Bahtiar Ali. Ini seragam, Pak, kami pakai seragam ini, Pak, bajunya. Assalamualaikum Pak Muhar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, entar Pak Ida, emang kalau di IKPN Jabar rambutnya emang harus putih ya? Beda sama Iya, untuk pengurus ya Pak, tapi untuk ketuanya enggak. Iya, ketuanya asli itu Pak, enggak dicat Pak. Pak Muhar, jadi saya akan menjelaskan teknisnya aja Pak ya. Ya, teknisnya aja. Jadi seperti apa disampaikan oleh Pak Ida tadi, kita menjaring dari cabang-cabang Pak. Jadi kita kalau ada informasi seperti tahun 2022 ini, ada surat dari IKPLN Pusat bahwa IKPLN Pusat akan mengalokasikan untuk tahun 2022. Terakhir ini 31 Maret Pak, usulannya untuk usulan bedah rumah. Nah, kita sudah menjaring dari cabang-cabang. Ini sekarang ini kita sudah punya 25 calon yang mengusulkan untuk diperbaiki, Pak. Ini kita sudah punya dari cabang-cabang sebanyak 32 cabang kita. Ini kita punya 25 calon yang akan diperbaiki. Ini belum disurvei, Pak. Ini belum disurvei, mereka mengajukan. Nah, ini akan kita lanjutkan ke IKPLN Pusat. Paling lambat tanggal 31 Maret. Jadi minggu kedua ini kita sudah sampaikan surat ke IKPLN Pusat. Sejalan dengan itu, kita sudah memilih kira-kira 10 rumah. Walaupun dana itu belum turun, berita itu belum turun, kita sudah mendahului survei, Pak. Kita sudah mendahului survei 10 rumah yang cabang-cabang ini minimal kita prioritaskan yang belum pernah dapat. Jadi tahun 22 ini yang kita cadangkan adalah Tasikmalaya dan Garut. Karena mereka ini belum pernah mendapat jatah perbaikan rumah. Itu sebagai pemerataan kita, Pak. Belum mengajukan, belum mengajukan ya? Dulu memang belum mengajukan. Jadi dulu sampai sekarang ini belum pernah mengajukan. Baru tahun 22 ini Garut dan Tasik ini mengajukan. Makanya langsung kita tangkap
dan kita prioritaskan untuk kita perbaiki tahun 22 kalau anggarannya turun. Gitu Pak Muhar, kira-kira teknisnya kita jaring dari cabang, lalu kita usulkan ke pusat. Sejalan dengan itu, kita prioritaskan mana yang segera kita survei, 10 rumah. Setelah selesai nanti anggarannya turun, kita sudah tahu mana yang akan segera kita prioritaskan. Begitu Pak, kira-kira. Oke, Pak. Kalau sudah disurvei berarti otomatis atau gimana, Pak? Udah pasti atau gimana, Pak? Kita akan bahas di IKPLN daerah, Pak. Saya harus presentasi dulu di IKPLN pusat, IKPLN daerah. Kira-kira kondisinya seperti begini. Jadi 10 ini kita sudah punya foto-foto mereka, sudah punya daerahnya di mana, sudah punya lokasinya seperti apa. Saya harus presentasikan dulu Pak di teman-teman di pengurus. Kira-kira mana yang 10 ini kita presentasikan. Nah, dari situ kita akan dapat masukan. Karena mungkin ada yang masukan Pak, rumahnya jelek. Rumah dan sekarang udah jadi apa? Rumah sehat, Pak Hidayat. Rumah sehat. Ya. Kira ada cerita nggak di dalam perjalanan bangun atau bedah rumah itu ada cerita nggak, Pak? Yang paling berkesan banyak Pak sebetulnya cerita Pak. Tapi yang paling berkesan itu bedah rumahnya Ibu Ramaningsih itu di pinggir hutan Pak, di Bandung, di Tahura. Yang satu itu Pak. Itu rumahnya susah Pak diperbaiki. Akhirnya kita bongkar semua. Kira-kira rumahnya 6x6 Pak. Kita bongkar semua dengan uang 40 juta, itu kita perbaiki mulai dari fondasi Pak. Itu yang sangat berkesan karena peresmiannya persis di hari ulang tahun IKPLN Pak. 2020 Pak. Kita merayakan di sana, waduh berkesan sekali Pak. Semua bapak-bapak dari KPLN daerah, lalu ada bapak-bapak pejabat-pejabat dari kantor distribusi hadir Pak di sana. Yang kedua lucu Pak, di tengah kota di Bandung, itu yang namanya Inhofteng, itu dekat Tegalega Pak. Itu ada rumah janda IKPLN, itu kalau tidur, kalau hujan, itu dia mojok pakai payung Pak di dalam rumah. Saya sampai nangis Pak, lihatnya Pak. Itu pertama kali di Inhofteng. Itu di atasnya itu dia beratapkan langit Pak. Jadi atapnya itu sudah bolong-bolong. Itu saya terharu sekali Pak. Itu yang paling berkesan Pak sama saya. Sampai dia nangis karena saya telusuri Pak. Anaknya itu ada yang jiwanya terganggu. Lalu yang satu lagi tukang ikan di pinggir jalan, tukang ikan hias Pak di pinggir jalan. Itu betul-betul Pak. Betul-betul saya puas sekali sampai sekarang itu Pak. Dia kalau ingat saya, dia ngirim combro Pak ke rumah Pak. Karena anaknya itu jualan combro. Dan dia selalu menganggap saya seperti anaknya Pak. Betul-betul kita sampai daerah juga datang ke sana Pak. Sampai Pak Iwan Purwana yang waktu itu masih JM, itu beliau yang meresmikan langsung Pak. Saya bilang Pak Iwan, inilah hasil karya kita Pak. Kita Pak, bukan saya. Hasil karya kita. Sampai beliau Pak Bahtiar, zamannya Pak Iwan itu, cari lagi Pak Bahtiar. Saya akan dukung nanti YBM dan CSR. Sampai waktu itu uang CSR itu masih nol. Beliau sudah meluncurkan uangnya Pak. Kalau kabut dia Pak, 400 juta Pak. Ternyata setelah dicek uang CSR-nya kosong. Tapi dananya sudah disalurkan melalui pinjaman dari dana IKP. Itu dua Pak, dua yang menjadi sampai sekarang saya terkesan sekali. Yang di Inhofteng namanya Ibu Noh Pak. Ibu Noh itu sekarang dia tidur nyaman sekali, nggak pakai payung Pak. Sekarang, alhamdulillah Pak.
Itu yang sampai sekarang, dan saya terkesannya saya bawa istri saya ke sana, Pak. Saya kasih tahu, istri saya juga nangis, Pak. Oke. Ya, Oke, baik. Ya. Ntar juga video ini akan saya sampaikan ke Kang Iwan Purwana. Mudah-mudahan beliau kalau udah pensiun langsung balik ke Jabar lagi. Iya gitu, bagus. Makasih Pak Muhar. Ada lagi cerita nih Pak Muhar ini. Ya, monggo, Pak. Apa namanya tadi kan yang langsung ke pelaksanaan ya. Itu memang banyak sejarah yang ada di sana tuh, kawan-kawan juga banyak. Tapi yang ada lagi yang membuat terenyuh, Pak, sering-sering itu kami pernah ini habis main golf di mana HLN ya, HLM di Emerald itu. Terus setelah selesai kita mengadakan peresmian bedah rumah, Pak, di Depok. Di Depok peresmian di sana diresmikan, sudah selesai semua, manajer UP3-nya juga hadir, tanda tangan prasasti dan lain-lain, tempel. Pulang. Bulan berikutnya ada kabar innalillahi, beliaunya meninggal, Pak. Wah, itu sudah. Kami langsung merenung, aduh, untung kita masih sempat memberikan kebahagiaan walaupun hanya sebulan. Nah itu ternyata di Jawa Barat ada beberapa kasus seperti itu, Pak, yang sudah baru 2 bulan, baru 3 bulan selesai bedah rumah, beliaunya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan kami masih memberikan kegembiraan bagi beliau walaupun hanya beberapa saat ini. Alhamdulillah ini. Yang lain-lain juga tentunya ada juga yang sampai sekarang masih eksis itu ya, alhamdulillah beliau bisa menikmati. Tapi yang betul-betul bikin terharu yaitu tadi Pak hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Sehingga kami saat ini tadi itu yang menjadikan kami supaya pemerataannya untuk bedah rumah itu betul-betul dilaksanakan. Artinya kita fokus kepada tadi yang kami ulangi, atap, tempat tidur, jangan sampai atapnya pakai payung tadi, tempat tidur, seisinya kalau perlu, terus kamar mandi dan dapur, yang tentunya ini kegiatan beliau ini yang sudah sepuh-sepuh. Usianya juga udah rata-rata di atas 80 dan lain-lain. Banyak juga sih Pak yang kalau tadi ceritakan Pak Bahtiar tadi, kita lihat foto-foto bedah rumah, di backgroundnya itu, ini kok ada rumah tingkat punya siapa? Itu punya anaknya. Astagfirullahaladzim, saya bilang gitu. Harusnya ini tanggung jawab anaknya, bukan tanggung jawab PKPLN gitu lah. Tapi itulah yang memang kejadian-kejadian di sana. Dan yang juga sering-sering itu mungkin bagi pengalaman bagi kawan-kawan di daerah-daerah lain itu juga banyak yang kawan-kawan yang sungkan karena yang mengusulkan adalah pengurus-pengurus cabang. Ada juga sih ya ini ya 1-2 oknum saja Pak, itu yang untuk dirinya sendiri. Tapi ada mudah-mudahan nanti ini sekarang sudah kami dengan adanya survei kami langsung ke cabang, ke daerah-daerah, termasuk tadi kondisi sosial yang disampaikan oleh Pak Bahtiar, sosial lingkungan bagaimana. Kami sampai ke pernah satu daerah Pak, enggak kami sebutkan, itu kita ngirim intel Pak, dalam tanda kutip intel itu kita berjalan survei ke sana diam-diam. Oh ternyata rumah yang aslinya tuh itu, yang diusulkan yang ini. Nah ini yang gitu-gitu itu Pak, itu mungkin untuk pengalaman bagi teman-teman daerah lain, kalau survei bisa lebih teliti lagi supaya kita tepat sasaran Pak. Terutama yang saya wanti-wanti kalau TJLSK itu kita mungkin tanggung jawabnya sampai di RUT. Tapi kalau dana YBM serupiah pun itu tanggung jawabnya sampai ke atas Pak. Itu yang ingin kami tekankan kepada kawan-kawan yang ada di pengurus di daerah. Oke. Itu Pak Muhar. Oke, dalam bedah rumah ini gimana? Ada sinergi dengan manajemen sendiri Pak? Manajemen PLN Pak? Oh iya Pak, itu kalau dengan manajemen PLN tentunya terutama untuk CSR ya Pak. Tentunya untuk CSR itu kan karena kan beliau juga concern, beliau juga yang harus mempertanggungjawabkan secara internal di PLN. Itu tentunya dari mulai survei pun juga mereka ada tahu, nanti kalau peresmian juga mereka akan datang bersama-sama. Begitu juga dengan YBM, karena YBM ini juga dana umat. Jadi itu, tapi teman-teman di YBM, yang di daerah sendiri kan juga punya YBM, Pak. Mereka juga kadang-kadang bergerak sendiri sesuai dengan dananya masing-masing. Jadi itu koordinasi dengan daerah, dengan manajemen itu cukup ketat ya kan Pak. Apalagi penyalurannya kan semua tetap melalui mekanisme dinas yang untuk CSR terutama, yang untuk TJLSK. Kalau YBM langsung Pak kita. Itu Pak. Baik.
Alhamdulillah bedah rumah itu pertama kali di IKPLN daerah Jabar. Terus apa unggulan lain sendiri apa nih untuk IKPLN daerah Jabar, Pak? Waduh, ya itu kalahlah sama dengan daerah-daerah lain, Pak, yang lebih maju, terutama dalam hal berbisnis. Ya. Saya lihat teman-teman di pengurus-pengurus daerah juga mengelola bisnis dalam tanda kutip ya. Tapi kami untuk IKPLN daerah Jawa Barat pengurusnya kita pure, kita amalan soleh aja yang kita dukung, dan untuk kegiatan-kegiatan yang untuk kesejahteraan untuk anggota-anggota kami dorong semua ke cabang-cabang, meningkatkan perkembangan itu kepengurusan koperasi di cabang-cabang, maupun mereka cabang-cabang yang mempunyai usaha-usaha macam-macam ya, ada usaha klinik, ada usaha yang lain-lain, itu kami dorong. Dan terutama lagi juga kami yang berjuang itu Pak, mendapatkan ini alokasi ruangan untuk kantor teman-teman di cabang. Karena banyak juga yang kadang-kadang cabang yang ada juga dulu itu yang kantornya masih dompleng dengan rumahnya ketuanya, ada yang dompleng dengan koperasi dan lain-lain. Dan ini alhamdulillah di Jawa Barat sekarang sudah hampir dapat dikatakan 99% sudah mendapatkan ruangan untuk mereka berkantor. Ya kami sampaikan kita tidak segan-segan untuk nyelondohi atau untuk itu Pak ya. Ya kita datangi silaturahim kepada manajer-manajer UP3 terutama di sana untuk mengalokasikan beberapa meter persegi ruangannya. Tentunya dengan fasilitasnya Pak, kita dorong sana. Karena ya teman-teman dari cabang-cabang ini kan untuk operasional itu kan hanya didapat dari iuran anggota yang ya rata-rata 3.000 4.000 rupiah per orang per bulan. Kalau anggotanya 300 ya 300 kali 3.000 itu untuk sebulan mereka beroperasi. Tentunya sangat kurang Pak, karena untuk mobilitas terutama ya. Jadi kami juga mendorong kawan-kawan dari manajer-manajer UP3, manajer UPT itu untuk memberikan fasilitas berupa jaringan internet, meja kursi dan lain-lain. Itu yang salah satu usaha-usaha yang kita dorong supaya pemerataan perkantoran tadi bisa dapat. Ada lagi yang kita juga penyelenggarakan itu juga sertifikasi kompetensi. Itu juga kami bekerja sama dengan IKPLN Pusat, IPK, dan kalau tidak ada ya kami mandiri Pak, mandiri mengadakan sertifikasi sendiri. Kan kebetulan di Jawa Barat ada beberapa kawan yang mempunyai usaha, mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang itu. Jadi mereka juga membantunya ya tarif Pak, tarif diskonnya itu udah bottom lah. Kalau taksi itu harga eceran terendah itu yang diberikan kepada mereka, itu salah satu yang kami unggulkan untuk IKPLN daerah. Yang lain-lain saya rasa untuk sama dengan teman-teman di daerah-daerah yang lain. Tapi yang kami ulangi lagi untuk usaha-usaha memang kami dorong kepada cabang-cabang ya, untuk bisa bergerak lebih bebas di sana. Karena kami sendiri anggotanya IKPLN daerah kan pengurus Pak, hanya paling 16 orang itu. Tapi yang cabang-cabang kan ratusan, mereka berpikirnya harus lebih luas lagi. Itu Pak. Panggil Kang Iwan Purwana. Nah, yang paling lama tuh beliau di situ kan. Ya, ada cerita lagi Pak, cerita Kang Iwan nih Pak Muar, boleh ya? Ya, dikit monggo. Ya, jadi tadi menegaskan yang kaidah masalah manajemen Pak. Masalah manajemen ini kita bedah rumah itu selalu ditutup oleh peresmian Pak, penempelan plakat bahwa rumah ini sudah selesai. Nah itu kaitannya kita seolah seperti bukan sekedar seremoni Pak, bukan sekedar seremoni, tapi pertanggungjawaban kepada manajemen Pak. Bahwa pertanggungjawaban kepada manajemen bahwa kita sudah melaksanakan bedah rumah dan inilah yang diperbaiki. Biasanya kalau di cabang itu manajer minimal hadir Pak. Manajer di daerah itu minimal hadir. Makanya dulu waktu zamannya Kang Iwan itu paling rajin Pak. Paling suka dia kalau ada penempelan plakat. Karena dia akan membuktikan mana sih kerjanya Bahtiar yang mana gitu. Ya. Jadi yang mana Bahtiar? Sampai pernah di Taman Sari Pak. Dia itu begitu senangnya saya memperbaiki rumah. Dia tanya Pak kepada yang punya rumah, Bu, ada lagi nggak yang perlu diperbaiki Bu ya, orang PLN?
Sampai nanya begitu, Pak. Ini nih, biar Bahtiar yang suruh perbaiki katanya. Terus ternyata betul, Pak. Ternyata betul. Keponakannya itu pegawai PLN juga, rumahnya dekat dari situ, Pak. Wah, saya habis dimarahin sama Pak Iwan, Pak. Oh, Bahtiar, kenapa ini nggak kejaring katanya? Sampai kita sama Pak Iwan itu datang ke rumah itu, betul, Pak. Itu janda PLN dan terlewat oleh kita, Pak. Akhirnya segera, Pak, kita ajukan. Dan pada saat itu juga Pak Iwan memerintahkan YBM, Pak Sohib waktu itu ketuanya, untuk segera, Pak, segera memperbaiki rumah itu. Begitu interestnya, begitu perhatiannya Pak Iwan kepada bedah rumah. Langsung, Pak, kita perbaiki. Itu, Pak, ulah Pak Iwan yang mengharukan kita, Pak. Kira-kira gitu, Pak Mohar. Ini kalau mau cerita Kang Iwan, aduh, ampun, Pak. Saya terus terang sampai sekarang sering komunikasi sama beliau. Iya, Pak. Iya. Gitu Iya. ceritanya. Iya. Dan satu lagi, Pak, beliau kalau ada acara pemasangan plakat nggak mau dijemput, Pak. Sherlock aja, saya datang sendiri ke sana. Nggak mau dijemput, nggak mau diantar, Pak. Itu Kang Iwan itu. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin ini pesan untuk tapi untuk pesan untuk pengurus IKPLN pusat juga sih ya. Ya. Bahwa kami ini anggota IKPLN itu sekarang pangkatnya sama, semua pensiunan. Yang membedakan hanya MP. Tapi MP-nya pun juga bedanya tipis-tipis, Pak. Bedanya 10.000, 20.000 gitu. Bedakan MP. Makanya kalau ada supaya kita mau tetap bersatu ya, kerukunan kita untuk tetap dijaga, terutama kita jangan sampai kita terkotak-kotak. Oh, di sana itu IKPLN mantan distribusi, IKPLN mantan transmisi, IKPLN mantan pusatlis, atau IKPLN mantan pusat LMK misalnya. Itu kalau kita bisa itu setiap provinsi memang sebaiknya kalau mau dibagi ya setiap provinsi. Kan juga ada teman-teman yang di luar Jawa misalnya yang wilayahnya meliputi beberapa provinsi, daerahnya sebaiknya di provinsi Jawa Barat sendiri, DKI juga satu provinsi. Untuk DKI ini ada khusus ini karena banyak sekali di sana ada ada pusat-pusat, ada distribusi, ada yang lain-lain. Untuk Jawa Tengah ya Jawa Tengah itu seluruh pensiunan yang ada di Jawa Tengah ada dalam satu komando, Jawa Timur seperti itu. Kalau mau dibagi per provinsi itu alasannya lebih wise, Pak. Supaya nanti karena apa? Karena bagaimanapun juga nanti kalau bapak-bapak para pensiunan itu membutuhkan sesuatu, informasi, membutuhkan bantuan dan lain-lain, datangnya akan ke kota-kota terdekat atau kantor-kantor cabang terdekat gitu lah. Jadi tidak mesti kota-kota. Oh, saya dulu ngumpulnya yang mantan proyek mana ya? Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ini yang belum bergabung untuk daerah Jawa Barat itu satu yang kami tunggu dari Bogor. Bogor waktu itu sudah pernah kontak dengan kami supaya akan gabung dengan Jawa Barat. Kami persilakan. Persyaratan minimal mereka juga sudah punya, anggota ada 50-an orang. Tapi kalau bergabung dengan Pusdiklat di Ragunan, itu bukan terlalu jauh ya, tapi birokrasinya terlalu jauh karena Pusdiklat sendiri kan di bawah IKPLN daerah pusat-pusat. Jadi apakah dia cabang atau di sini subcabang, rasanya kan juga kurang pas. Tapi kalau bergabung dengan daerah, mungkin ada tuntungan, Udiklat-tuntungan bergabung dengan Sumatera Utara dan lain-lain lah seperti itu. Itu yang kami pesankan bapak-bapak, teman-teman yang di daerah. Kalau ada ada usulan-usulan untuk penggabungan ini supaya lebih fokus lagi kita. Itu Pak yang ingin kami sampaikan. Ya, tapi kalau di daerah Jabar lah Pak ya paling besar. Ya, lebih keras kerjanya dan insya Allah Pak barokahnya lebih banyak. Amin. Saya tahu seperti wilayah kerja unit transmisi Jawa bagian tengah itu kan paling luas juga. Oke, baik lagi, Pak Ismail terkait dengan wirausaha kan. Ya, mohon izin juga kalau ada teman-teman dari Jabar, IKPLN daerah Jabar, tolong diinfo juga Pak, karena sekarang lagi menggali kan teman-teman yang ada wirausaha dan juga dalam arti nggak harus wirausaha, mungkin ada
teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu IKPLN dalam usia yang mungkin kepala 7 atau 8 ke atas yang masih sehat, mungkin di situ kita bisa gali tip-tip kesehatan dari beliau, Pak. Oke, Pak. Nah, Siap. jadi apa aja lah ya, karena IKPLN TV ini kan istilahnya saling silaturahim dan untuk menghibur juga, Bapak. Itu intinya. Iya. Siap, Pak. Kami siap untuk itu, dan kami sudah woro-woro itu yang dari yang di orang humas yang ada di sini dari Bu Yuyuk, kan ada bagian dari situ, sudah berkali-kali sharing keberhasilan teman-teman. Tidak harus sukses, tapi aktivitas itu ada setelah pensiun, bisa untuk mengisi waktu. Alhamdulillah kalau ada bisa mendapatkan benefit, ada berupa, tidak hanya berupa materi tapi kepuasan batin, itu juga yang perlu disampaikan. Kami sudah sana, Pak, juga kebetulan banyak juga sih teman-teman dari IKPLN daerah sini, nanti akan kita jaring lagi ke beliau-beliau supaya mau. Kebanyakan nggak mau diwawancarai, Pak, ya mungkin karena takut kamera atau takut dengan Pak Mukhar sendiri, saya nggak kurang jelas itu. Namanya Abdullah Putih ini ngeri udah. Pak Muhar, kaitannya dengan ini, Pak, dengan wirausaha. Memang YBM juga menawarkan kepada kita, Pak, bahwa di samping bedah rumah barangkali ada pensiunan PLN yang ingin usaha, melanjutkan usaha, barangkali dia punya toko, punya warung rokok, punya apa. Kita juga pernah ditawari, ini juga sedang kita jajaki, Pak, karena selama ini berapa kali kita jalani juga tidak sukses, Pak, uangnya hilang. Nah ini nanti kalau ada yang sukses, ada yang bagus, kita informasikan kepada Bu Yuyu untuk disampaikan kepada Pak Muhar, Pak. Itu. Karena kemarin ada kejadian, Pak, itu dia punya toko, kita perbaiki, terus si ibunya itu kita pindahkan, Pak, karena kita mau perbaiki. Ini ada, saya sampai ingat sampai sekarang ini. Begitu ibunya kita setelah selesai perbaiki, ibunya datang, Pak, untuk seremoni pemasangan plakat. Ternyata bukan jadi seremoni, Pak. Ibunya pingsan, Pak. Karena rumahnya diperbaiki gitu. Itu juga salah satu dan ibunya itu juga punya usaha warung rokok apa-apa. Sekarang sedang kita jajaki, Pak. Jadi kejadian-kejadian seperti begitu ya selalu kita pelajari, Pak, itu. Itu Pak Muhar kira-kira. Saya ulang lagi nih, kita sekarang semua sama ya, Pak, ya, pensiunan. Walaupun ada MP tapi tipis-tipis. Saya juga mantan, Pak. Pak Muhar. Saya juga mantan, Pak. Mantan juru ukur, Pak. Di proyek, Pak. Saya di proyek, Pak, juru ukur transmisi, Pak. Baik, Pak Ida dan teman-teman ibu-ibu dari IKPLN daerah Jabar, terima kasih telah berbagi sharingnya yang sangat-sangat luar biasa. Insya Allah bermanfaat, Pak Ida. Nanti jalan-jalan nih, Pak Ida. Wah, iyalah, jalan-jalan di dunia maya. Jalan-jalan aja. Ya, kalau mau ditemani nggak ada masalah sih. Saya sih dari Semarang nih saya. Pak Muhar sehat pisan ya. Saya dari Semarang loh, Pak Muhar. Putih. Biar kamera ya. Biar kamera. Bapak boleh ke sebelah kanan sedikit. Ini Yang Saya. Ini. ya, Saya. supaya nggak kelihatan apa dari cahaya proyektornya, Pak. Wajahnya jadi kurang masuk ke kameranya. Saya ini ya, Pak Mas, ya. silakan. Ini, Kita aja. ini. Geser. Dan suruh baca deh. Jangan takut. Batang. Batal memang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jempol. 1, 2, 3. Oh, itu dia di tengahnya foto, di tengahnya Pak Muhar, di kanannya pengurus daerah. Ini bikin ngiri daerah teman-teman daerah lain aja nih, Pak. Bikin ngiri aja nih. Wah, mantap ya.
Ini ya fotonya. Oh, ini kantornya Pak ya, luas juga Pak. Ya, kantornya. Mungkin Terus bisa di internetnya dari kantor juga, dari kantor PLN kan? ada ya kita kalau acara-acara khusus kita pakai LAN-nya dari dinas. Kegiatan sehari-hari kita pakai modem sendiri Pak. Jadi kita mandiri, kita sudah punya proyektor sendiri, punya kamera sendiri. Jadi ada acara-acara Zoom dengan KPLN pusat kami mandiri di sana. Lebih kenceng modem Pak, lebih hasilnya karena kan yang dari LAN itu kan dipakai sak jagatnya KPLN. Oh. PLN ya, sak jagatnya PLN. Jadi ya sering-sering Iya. nge-lag kalah itu jaringannya kalah kita nge-lag sama yang dinas-dinas itu Pak. Jadi kadang-kadang kita harus skip ke modem. Demikian silaturahim atau IKPN TV menyapa kali ini dengan IKPN Daerah Jabar. Hari ini Selasa, tanggal 1 Maret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Amin. Amin.